mana acara hari ini diselenggarakan oleh Sustainable Business Innovation Lab, program pasca sarjana Universitas Ngurah Rai yang bekerja sama dengan mitra strategis tanpa nama Kofi. Kemudian ada Sanara, tidak lupa juga mitra kami Universitas Negeri Manado, FEB Universitas Pasundan, dan Stekom. Ah, di mana program pasca sarjana UNR sendiri berlokasi di Penatih dan Pasar Timur yang memiliki 3 program studi, Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, dan Magister Administrasi, di mana seluruh program studi tersebut telah terakreditasi, dan yang paling membanggakan bahwa program studi Magister Administrasi Publik juga telah meraih predikat unggul. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari referensi melanjutkan studi S2, boleh sekali ke poin Instagram kami di @pascasarjana_UI. Referensi melanjutkan, boleh banget ke poin Instagram kami di @pascasarjana_UNR. Oke, baik. Pada sesi master class hari ini kita akan ada sesi pretest, post-test, The Architecture of Innovation, yaitu bagaimana inovasi tidak hanya berbicara tentang produk, tetapi juga tentang sebuah bisnis dibangun melalui bisnis model, service, experience, dan market strategi yang tepat. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, kita akan memulai dengan pretest terlebih dahulu, teman-teman, di mana pretest ini bertujuan untuk melihat gambaran awal pemahaman teman-teman terhadap topik yang akan dibahas hari ini. Jadi, silakan dikerjakan dengan santai, tetapi tetap semangat dan semaksimal lebih bergairah. Jadi, kami dari program Pasca Sarjana dan bersama mitra tanpa Coffee sudah menyiapkan banyak sekali hadiah, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang berkesempatan mendapatkan 5 goodie bag dari Pasar Sarjana UNR, voucher dari Sirai Coffee senilai 150.000. Kemudian ada kemudian ada 1 cup cappuccino edisi roastery plus 5 drip bag kopinya. Nah, untuk dari pasca sarjana sendiri juga memberikan free biaya pendaftaran bagi 5 orang yang mendaftar S2 hari ini juga. Kemudian ada grand prize-nya, teman-teman. Di sini yang paling menarik dan paling mahal, teman-teman. Grand prize-nya itu kami dari program pasca sarjana memberikan 1 voucher menginap 1 malam di Hotel Bintang 4. Jadi teman-teman yang sudah masuk link Zoom ini siap-siap untuk ikut semua semua rangkaian acara agar teman-teman bisa menjadi atau teman-teman yang akan mendapatkan grand prize tersebut. Oke, tanpa lama-lama, silakan teman-teman lihat kolom chatnya teman-teman. Di sana sudah kami berikan form untuk pretest. Silakan diklik, silakan dilihat formnya. Jadi di situ ada kurang lebih ada 7 pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Jadi pretest dulu, teman-teman. Nah, nanti kita akan melihat seberapa besar peluang teman-teman untuk mendapatkan gift dari kami. Jadi silakan dibuka dulu form pretestnya. Oke, saya berikan waktu ya kurang lebih 5 menit untuk mengakses tes dan menjawabnya. Sambil mengisi, mungkin izin Mbak Desti untuk menampilkan hasil formnya sambil teman-teman yang lain mengisi form pretestnya, biar kita bisa lihat siapa-siapa saja yang sudah mengisi. Baik, mohon ditunggu sebentar, Pak. Jadi teman-teman di pretest, post-test, diskusi, dan kuis, jadi nanti isinya itu adalah kurang lebih tentang eh, pasca sarjana UNR itu sendiri, kemudian isian materi dari tanpa nama Kofi. Nah, jadi nanti pun kuis-kuis atau pretest, post-test, dan diskusi yang ada itu berkaitan dengan 2 hal tersebut. Jadi teman-teman dari sekarang boleh banget
kepoin baik di IG kami di @pascarsarjana_UNR atau di sosmednya tanpa nama Kofi. Oke, di sini sudah ada 5 jawaban teman-teman. Kalau kita lihat, boleh diturun Mbak Desti sedikit aja. Oke, di sini sudah ada yang masuk, cuman belum ada yang mulai jawab sepertinya karena skornya masih 0. Nanti boleh teman-teman mulai menjawab agar skor teman-teman mulai naik. Nah, jadi nanti di masing-masing acara atau sesi yang ada di acara ini nanti akan berhak mendapatkan gift-gift yang tentu grand prize-nya nanti itu akan ada kuis terakhir teman-teman ya agar teman-teman lebih semangat lagi kami menyiapkan hadiah berupa grand prize-nya berupa nah, Established on May 23, 1979, under the Jagadita Denpasar Foundation, Ngurah Rai University Denpasar is the second oldest university in Bali, with a commitment to produce competent and competitive human resources. In 2008, Ngurah Rai University Denpasar opened a postgraduate program for Strata 2 master programs with one study program, namely Master of Administrative Sciences, which is currently changing its name to Master of Public Administration, which produces the MAP degree. MAP is designed to mold future leaders and managers in the public, private, and non-profit sectors. Accompanied by nationally renowned researchers and lecturers whose backgrounds include public administration experts from Gajah Mada University, Brawijaya University, Jenderal Sudirman University, University of Indonesia, and many others. MAP permanent lecturers are lecturers who are expert in their fields and are active in the management of Indonesia Associations of Public Administrations. One of the professors who is a special lecturer at MAP is the Professor Agus Pramusinto, Chairman of the Indonesian Civil Service Commissions, KASN, 2019 until 2024. Chairman of the Indonesian Associations for Public Administrations, IAPA, 2019 until 2022 and 2022 until 2025. Ms. Agnes, Acting Head of the Bureau of Data, Communications and Public Informations, or Secretariat of the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development, and many others. MAP lecturers are also actively teaching both on campuses outside UNR, both at home and abroad, in the context of implementing the MOU. MAP study program also often holds international guest lecturers from Charles Darwin University, Australia, University of Sassari, Italy, Burapha University, Thailand, NIDA Institute, Thailand, and even brought in professor from Arizona State University, USA, which focuses on major disciplinary and interdisciplinary perspectives, integrating theory and practice, so that every year the Ngurah Rai University postgraduate program brings students on study excursions abroad to compare and provide knowledge about public policy between Indonesia and other countries. Along with this passage of time and the high demand of the community to improve and continue higher educations, Ngurah Rai University postgraduate program continues to grow and develop with the presence of Master of Law study program in 2014. Designed to provide advanced study for legal practitioners or those involved in other full and part-time jobs,
The students in this program are mostly legal practitioners such as lawyers, advocates, immigration, judges, prosecutors, police, private sectors, and even human resources department in some hotels in Bali. The Master of Laws provide a detailed analysis about a specific area of law, which is policy-oriented, enabling students to undertake in-depth study in the field of law to enhance employment opportunities, both professionally and academically. The teaching staff in the Master of Law study program are professors and doctors who are experts in the field of law. There are also many expert lecturers from their field, such as the Chief Prosecutor, Minister of Human Rights, professors at various well-known universities in Indonesia. The master's program in Innovations Management was established as a response to society's demand for higher education that produces experts in the field of management. Founded under the decree of the Independent Accreditation Institute for Economics, Management, Business and Accounting Associations number 527/DE/8.5/AR.11/10/2024 dated October 4, 2024. This program has been officially accredited as good. As a newly established study program, the Masters in Innovations Management has received positive recognitions, enrolling students from both within Indonesia and abroad. With a curriculum that is adapted and relevant to contemporary developments, this program prepares graduates not only to master theoretical knowledge but also to be skilled in managerial practice and capable of delivering innovative solutions across various fields. In only 17 years, the graduate program of Ngurah Rai University has produced more than 1,500 high-quality graduates based on Trihita Karana, bringing hope to become a postgraduate program that is able to produce superior human resources and is committed to the development of science and technology at the national and international levels based on Trihita Karana in 2040. Ngurah Rai University Postgraduate Program has collaborated with many related industry sectors to expand opportunities for graduates of Ngurah Rai University Postgraduate Program. The learning system uses a curriculum that refers to each study program, associations, and professional teaching staff. Equipped with the best facilities including a spacious building, secretariat room, computers for students, free internet at work, central library and postgraduate reading room, lecture hall, meeting room, exam room, hall, spacious parking, waiting room, place of worship, faculty room, public policy and governance laboratory, Siraya Cafe, and a comfortable canteen to accompany every step of students in gaining knowledge. In order to fulfill the desires of students who work and serve, UNR Postgraduate provides flexibility in learning both online, offline, and hybrid. Success begins with the courage to dream and strive for change. Today's step will determine our future. Being a qualified expert S2 master to maintain the continuity of national development makes the Ngurah Rai University Postgraduate Program as a solution for the future. We are one, better together, towards the Golden Indonesia 2045. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah mengisi pretest. Boleh diperlihatkan, Bu, Mbak Desti, untuk hasilnya sementara. Jadi kita akan melihat secara hasil Bapak, Ibu ada di nomor urut berapa. Oke, jadi yang paling atas ada Ibu yang nomor 1. Oke, ini nomor 1 dari atas nama email Yuda Suryanata. Dan sampai nomor 6 ada Arya Septiani. Oke, ini adalah pretest. Jadi nanti teman-teman yang sudah
dapat nomor urut 5 teratas, silahkan dipertahankan nantinya agar mendapatkan ada gift-gift atau hadiah-hadiah dari Pasca maupun dari tanpa nama kopi. Jadi saya ingatkan kembali karena di sini saya sudah lihat ada sekitar 210 partisipan yang akan berebut ya teman-teman. Berebut voucher atau gift dari Pasca dan tanpa nama kopi. Saya ulangi lagi giftnya biar teman-teman semakin semangat mengikuti materi hari ini. Giftnya itu yang pertama ada 5 goodie bag dari Pasca Sarjana UNR, kemudian ada 5 voucher dari Siraya Coffee senilai 150.000, kemudian ada satu tumbler edisi khusus plus satu mug cup cappuccino edisi roastery plus 5 drip bag coffee. Nah, kemudian dari Pasca juga menyediakan 5 free biaya pendaftaran untuk 5 orang pertama yang akan mendaftar S2 yang berlaku untuk hari ini aja teman-teman. Jadi silakan dimanfaatkan dan terakhir ada grand prize-nya di sini adalah satu voucher menginap satu malam di Hotel Bintang 4. Oke, untuk hadiah-hadiahnya nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang aktif dalam acara hari ini. Oke, karena hasil pretest sudah diperlihatkan, jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman yang mendapatkan hasil yang terbaik di nomor urut yang di atas silahkan dipertahankan agar nanti di post test Bapak Ibu tetap berada di nomor urut paling tidak di 2 sampai 10 lah Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing session dengan pemateri di mana teman-teman sepertinya sudah tahu pemateri hari ini. Sebelum mulai, mungkin ada yang anak Kodia teman-teman? Boleh dikasih tunjuk jari? Yang anak Kodia, oke, saya rasa pasti banyak sekali anak Kodia ya, apalagi kampus kita Universitas Ngurah Rai ada di daerah Kodia. Kemudian, apakah hari ini sudah ada yang ngopi? Nah, untuk ngopi saya yakin Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya. Tapi untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial itu dari Tanpa Nama Kopi. Oke, biar tidak berlama-lama, kita akan sambut pemateri kita hari ini dengan tepuk tangan. Silakan Bapak Ibu untuk emot tepuk tangannya diberikan. Oke. Kemudian emot love-love-nya Bapak Ibu biar semakin semarak untuk hari ini. Oke, pemateri kita hari ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah Innovation Practitioner dari Tanpa Nama Coffee. Itu adalah Kakak Oke Handara. Oke, Kakak Oke Handara. Selamat pagi Kakak Oke. Halo, selamat pagi Pak. Oke, terima kasih Kak Uko telah bergabung hari Ya, ini. Nah, jadi sedikit untuk teman-teman, jadi kalau saya lihat dari latar belakang pendidikan beliau, jadi latar belakang pendidikan beliau ini adalah di bidang arsitek teman-teman. Nah, siapa sangka teman-teman dari background arsitek ternyata bisa membangun bisnis tanpa nama kopinya teman-teman. Baik, untuk itu agar kita semua mengetahui cerita dari awal berdirinya tanpa nama dan materi-materi yang akan diberikan oleh Kak Oke. Waktu untuk Kak Oke, saya persilahkan. baik. Terima kasih Pak Goca. Selalu semuanya. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ibu Bapak dari Universitas Ngurah Rai sama Sanara juga. Pertama-tama terima kasih waktunya udah memberi kesempatan saya untuk ngobrol. Mungkin saya akan cerita-cerita sedikit, agak cerita santai aja tentang tanpa nama Coffee itu seperti apa. Oke, bisa dibantu untuk tampilkan slide-nya nggih? Oh, Pak Goca, bisa untuk Oke, tampilkan baik. slide-nya nggih? Dari tim IT kami sedang menyiapkannya, Pak. Nggih. Nah, jadi buat teman-teman semua nih udah ada 212 peserta yang ikut. Kalau dari saya sih mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Siapa tahu ada ide-ide bisnis yang lain bisa diterapkan juga. Nah, ini teman-teman semua, ini PPT yang kami buat itu dari
tema yang dikasih, yaitu Architecture of Innovation. Jadi yang pertama, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya itu Made Oka Handara. Nah, umur saya 28 tahun. Asli saya dari Gianyar, tapi dari kecil udah lahir dan tinggal di Denpasar. Nah, itu kalau background pendidikan saya S1-nya itu di Universitas Atmajaya Yogyakarta, jurusan arsitektur. Itu saya masuk tahun 2015. 2019 saya lulus, lalu saya lanjut langsung S2 di Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Gadjah Mada. Kalau teman-teman paham itu urban planning sebutannya sekarang. Oke, lanjut. Nah, kita mulai aja langsung ke topik yang agak seru. Jadi, pertama tentang market dan industri konteks. Next. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, next. Nah, seperti yang kita tahu pertama, itu sebenarnya gimana sih awalnya dari arsitektur ke kopi. Nah, itu sebenarnya mulainya awalnya karena saya pribadi itu amat sangat menyukai kopi. Itu waktu saya kuliah di Jogja, saya ngopi bisa 3, 4, 5 kali satu hari. Dan pada saat itu saya merasa bahwa ini bukan sekedar produk, bahwa ini adalah satu kebutuhan yang memang hampir setiap orang, mau tua mau muda, itu pasti butuh tentang kopi. Nah, di sana saya berpikir bahwa gimana ya caranya ini bisa menjadi sebuah model bisnis, nggak cuman berlangsung sekarang, cuman bisa berlangsung sampai jauh gitu. Next. Nah, the rise of culture, coffee culture. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat itu dari perkembangan coffee shop itu sendiri, itu pertumbuhan coffee shop itu kan sangat cepat banget ya, apalagi kalau kita ngomong di Denpasar. Apalagi kalau kita ngomong di kota besar kayak Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, itu perkembangannya luar biasa pesat banget. Jadi per hari bisa tumbuh sekian coffee shop, buka coffee shop baru, buka coffee shop baru. Nah, sebenarnya itu kenapa bisa terjadi seperti itu karena memang perubahan gaya hidup urban. Kebutuhannya mereka itu seperti apa dan banyak banget orang yang mengira bahwa coffee shop adalah sebagai tempat ketiga. Jadi selain di rumah, tempat kerja, coffee shop itu kadang-kadang bisa dijadikan sebagai ruang untuk kerja, ruang untuk ngobrol dengan temennya dan lain-lain. Terus next. Nah, kalau kita ngomongin tadi tentang berkembang pesatnya sebuah coffee shop, maka yang harus kita pikirkan adalah banyak yang buka, banyak juga yang tutup. Menurut data yang terjadi di Indonesia, Indonesia itu sebagai pertumbuhan coffee shop terbanyak di dunia. Bahkan jumlah coffee shop kalau nggak salah saya sekitar 400 ribuan di seluruh Indonesia, tapi tingkat tutupnya itu hampir 50% ke atas. Satu, menurut saya pribadi adalah, satu mereka tidak memahami market seperti apa. Kedua, mereka tidak memiliki positioning. Ketiga, mereka hanya fokus terhadap tren, namun tidak berfokus terhadap kebutuhan. Yang keempat, itu bisnis modelnya itu tidak sustainable. Nah, bahasa tidak sustainable ini nanti akan saya bahas di belakang. Kenapa modal bisnis sebelum teman-teman mulai itu amat sangat penting gitu. Next. Oke. Nah, yang terpenting ketika teman-teman memiliki atau ingin merancang sebuah bisnis atau model bisnis adalah understanding dulu consumer behavior. Jadi kebiasaan dari konsumen itu sendiri itu dari awal sudah harus diamati. Nah, nggak serta merta wah lagi rame nih bisnis minuman kita buat minuman. Oh lagi rame nih bisnis ayam geprek kita buat ayam geprek. Jadi nggak kayak gitu. Kita harus bisa mengukur dulu tingkat kebutuhan dari konsumer itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ngomongin kebiasaan konsumen yang seperti apa, kita akan paham bahwa di sana akan muncul produk. Satu, yang kedua muncul branding, yang ketiga itu yang terpenting adalah lifestyle. Karena kalau kita ngomongin tentang coffee shop sendiri itu tidak lepas dari adanya lifestyle yang baru dari banyak customer kita. Next. Nah, kita masuk ke metode yang kedua yaitu innovation and business model thinking. Next. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin inovasi,
sebenarnya inovasi itu nggak cuma tentang produk gitu, nggak teman-teman baru bisa buat kopi, berarti kita udah jago nih bikin coffee shop, atau teman-teman bisa bikin ayam geprek, kita udah bisa nih bikin bisnis ayam geprek. Jadi inovasi itu nggak cuma hanya sekedar produk kalau menurut saya. Jadi dari pertama itu bisnis model itu penting. Servisnya seperti apa, bagaimana yang akan diterapkan, dan experience-nya seperti apa. Nanti akan muncul market strategi seperti apa. Nah, innovation ini juga nggak cuma sekedar produk, ini juga nanti akan munculnya itu nanti setelah jadi itu akan memunculkan sebuah trade off strategi. Jadi trade off strategi itu dari apa yang sudah berjalan, itu kita disuruh memilih satu hal yang menjadi kunci dari kenapa keberlangsungan bisnis ini itu sustain gitu. Next. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman itu dari saya pribadi, sebenarnya tadi kan saya menyebutkan bahwa inovasi itu tidak hanya sekedar sebuah produk. Nah, sebenarnya inovasi itu bisa kita jadikan sebuah sistem. Kenapa menjadi sebuah sistem? Pertama, kita punya market. Dari market itu kita sudah paham nih yang beli kebanyakan siapa, kebutuhannya orang kebanyakan dari orang tua, apa dari anak muda, apa campur, apa gimana. Kebutuhan produk mereka bisa kita ukur dari seberapa banyak produk yang laku top 1 sampai top 10-nya bisa jadi apa. Nah, maka dari market tersebut akan menghasilkan sebuah positioning. Positioning ini amat sangat penting kalau di branding sebenarnya teman-teman. Jadi positioning ini itu nggak boleh disepelekan. Karena pada saat kita salah memilih positioning, maka bingung marketnya. Ini sebenarnya tempat kopi untuk apa sih? Untuk slow bar kah? Untuk fast bar kah? Untuk coffee to go kah? Untuk nongkrong kah? Atau meeting kah? Nah, terus ada space. Kenapa space ini menjadi kunci penting? Karena menurut saya, space itu bergantung dengan apa yang sudah kita buat. Jadi positioningnya kita sudah tahu brandingnya di mana, maka ada space. Space itu kalau di kita pribadi di Tanpa Nama itu memikirkan bagaimana caranya dari positioning itu kita sudah paham maunya market di mana dan kita akan membuka tempat seperti apa. Maka dari itu muncullah sebuah bisnis model. Bisnis model yang sudah pasti yang diterapkan oleh Tanpa Nama dari awal hingga akhir. Yang sebenarnya kita bilang itu sudah kita build dari awal. Cuman kita melihat bagaimana perkembangan mereka gitu. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman, understanding trade-off strategic. Jadi trade-off strategic ini sebenarnya kan kita disuruh memilih nih tentang apa sih yang menjadi kebutuhan, apa sih positioning dari Tanpa Nama Coffee. Dari awal kita membuka Tanpa Nama Coffee, kita sudah jelas mengetahui bahwa produk kita itu adalah affordable price. Kita membutuhkan small space, kita memarketkan mass market atau banyak market, dan kita memarketkan fast bar. Nah, kenapa ini menjadi trade-off strategi yang paling penting untuk Tanpa Nama? Karena selama perjalanan kami di 6 tahun ke belakang, 5,5 tahun ke belakang, itu antusias terhadap Tanpa Nama itu gila sekali. Kita pernah ada di posisi coffee shop kita rame, cuman nggak ada orang belanja. Ramenya luar biasa rame sampai kursi pun nggak dapet, tapi nggak dapat jualan gitu. Nah, ternyata pada saat kita mengetahui pentingnya positioning ini, maka kita bisa membuat model bisnis baru. Jadi kalau teman-teman paham, saat ini Tanpa Nama itu, karena minggu lalu saya habis meeting sama Grab, itu jadi salah satu top satunya penjualan di Grab Gojek satu Bali, itu dari Tanpa Nama Coffee. Untuk UMKM ya kelasnya ya, bukan brand multinasional kayak Fore, Kopi Kenangan, dan lain-lain. Itu nomor 1 sekarang di Grab Gojek. Nah, kenapa bisa menjadi nomor 1? Karena menurut saya trade-off strategiknya, positioningnya kita paham. Kita paham bahwa kita memerlukan produk yang cepat, karena orang nggak mau menunggu pasti dengan kopi yang terlalu lama. Kedua, mereka butuh harga yang bagus, mereka butuh quality yang bagus. Ketiga, kita perlu fast bar. Nanti kita jelaskan bagaimana perjalanan Tanpa Nama itu dari awal. Jadi next. Nah, jadi kalau saya memperhatikan bagaimana sebuah sistem di coffee shop ini, itu supaya bisnis ini sustain, itu ada beberapa hal.
yang harus diungkapkan. Jadi pertama itu adalah supply chain-nya, itu sangat penting di kami karena kalau teman-teman udah mulai main mass market, udah melihat bagaimana pergerakan dari market, itu supply chain amat sangat penting. Karena kalau saat ini tanpa nama itu kita running 14 outlet per bulan ini, itu kebutuhan kita kita sold sekitar 330.000 piece kopi setiap bulannya. Jadi kita perlu sekitar 4 ton sampai 5 ton roasted bean. Jadi itu besar sekali jumlahnya. Nah, maka dari itu saya sebutkan di sini supply chain menjadi nomor satu hal yang paling penting. Yang nomor dua itu cost structure. Jadi cost structure ini teman-teman kalau di manajemen pasti paham lah tentang HPP, COGS, dan lain-lain. Nah, jadi cost structure ini itu penting sekali di kami. COGS kita nggak boleh telat dan kita mengadakan yang namanya sistem stock of name setiap bulan. Jadi amat sangat padat sekali. Itu sebenarnya supaya mengantisipasi bahwa produk yang terlihat untung padahal tidak untung gitu. Kadang-kadang kalau kita ngelihat ada produk yang HPP 10.000 nih, kita jual 15.000, oh untung 5.000. Padahal untung 5.000 itu atau mungkin untung 10.000 itu setelah dibagi itu malah jadi minus gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada equipment investment. Jadi kalau teman-teman paham, sekarang semua outlet tanpa nama kopi itu kita melakukan yang namanya equipment investment yang cukup besar, teman-teman. Jadi all outlet tanpa nama kopi itu menggunakan mesin Lamarzocco. Kita bisa bilang itu top satunya dunia saat ini mesin Lamarzocco, harganya sekitar 300 jutaan. Itu di all outlet kita pakai itu. Terus ada grinder, itu kita pakai merek Mazer dari Italia. Itu harganya juga lumayan mahal. Nah, kenapa kita pakai itu? Kenapa kita cost sangat besar di equipment investment itu? Pertama, memang karena quality product. Karena kita paham secara positioning kita itu mass market, maka si mesin ini nggak boleh kalah dengan jumlah keluarnya produk. Karena kalau teman-teman paham, di dalam sebuah mesin kopi itu ada satu boiler. Jadi boiler mesin kopi itu menghasilkan panas yang harus stabil. Jadi nggak boleh nggak. Jadi pada saat dia tidak stabil, dia akan menghasilkan rasa espresso yang berbeda, teman-teman. Nah, jadi dari sana kita dari tahun 2021 kita sudah mulai kita lahirnya 2020. Jadi 2021 kita sudah mulai menambahkan cost itu di equipment investment. Nah, terus yang terakhir ini paling seru teman-teman. Saya udah ngomong di sini tentang tim. Jadi kalau teman-teman paham, saat ini tanpa nama ada 14 outlet yang running. Jadi kenapa saya sebutkan tim itu di bagian paling terakhir? Karena menurut saya tim ini adalah hal yang sangat-sangat urgent. Gitu. Jadi saat ini tanpa nama Kofi punya tim itu 40 orang jumlahnya. 40 orang ini akan mengatur hampir 170 SDM atau barista. Nanti saya jelaskan di bawah itu meliputi tim apa saja di bawah. Gitu. Next. Nah, ini kita ngomongin tentang space and experience strategi. Next. Nah, jadi arsitektur shapes experience. Nah, jadi sebenarnya bagaimana kecenderungan terhadap arsitektur ini bisa karena kopi itu sendiri. Nah, tadi saya menjelaskan tentang bahwa tanpa nama memiliki data positioningnya kita di mana kita sudah paham kita ada di mana. Jadi kita penting sekali dengan data konsumer. Data konsumen kita itu bisa dilihat dari POS yang kita pakai atau purchasing online system. Jadi kita sudah pahami, oh yang paling banyak memerlukan produk dari tanpa nama adalah daerah Badung. Let's say begitu. Daerah Badung nih kita perlunya. Spesifik lokasinya ada di mana. Nah, nanti setelah itu kita sudah mendapatkan lokasi, maka kita build lah secara arsitektural bangunan itu. Makanya kalau teman-teman lihat, tanpa nama itu sebenarnya punya pergerakan yang berbeda dari coffee shop lainnya. Tanpa nama itu di setiap outlet itu pasti memiliki konsep arsitektural yang berbeda di setiap outletnya, menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya. Itu sebenarnya hal uniknya kalau dari tanpa nama coffee. Jadi selain kita sudah punya data dari konsumen maunya di mana, lokasi presisinya di mana, maka kita tambahkan dengan nilai-nilai arsitektural. Oke, next.
Nah, ini case study atau applied discussion kita. Next. Nah, ini saya mau ngomong dikit tentang perjalanan tanpa nama Coffee ya. Jadi tanpa nama Coffee itu foundernya bertiga. Jadi termasuk saya. Jadi di 2020 itu kita buka outlet pertama kita di Jalan Veteran. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, model bisnis yang kita buat dari awal itu seperti apa. Nah, jadi kita buat outlet pertama di 2020. Nah, 2020 tuh kita rame banget. Rame orang nongkrong, jualannya enggak. Gitu. Jadi pada saat kita merasa, wah kita rame nih orang nongkrong gitu. Enggak sampai 1 tahun kita buka di November 2020. Bulan Maret, April 2021, kita udah buka outlet satu lagi di Tabanan. Orang-orang pikir, wah keren, tanpa nama baru buka 6 bulan udah bikin cabang baru. Padahal itu adalah mulai awalnya kita gonjang-ganjing di dalam operasional. Nah, di 2021 kita buka outlet di Tabanan, miris. Nggak ada orang belanja, penjualannya. Waktu itu kita jualan satu hari cuma 500.000 satu hari. Karena kita tidak punya data seperti yang saya sebutkan tadi. Kita tidak punya data yang kuat, data konsumen kita ada apa enggak, kebutuhannya ada apa enggak, dan di mana kita asal gas saja. Akhirnya di 2021 kita terpuruk, kita ngerasa kalau ini ternyata bukan menjadi jalan kita. Akhirnya kalau teman-teman paham di 2021 itu ada gap jauh sekali sampai ke 2024. 2024 kita buka outlet lagi. Kita diem itu sekitar 2 tahun lebih, hampir ke 3 tahun. Nah, disinilah momen naiknya tanpa nama Coffee menurut saya. Jadi di 2021 setelah kita bisa dibilang kaget dengan gagalnya kita buat outlet kedua di Tabanan, maka dari 2021 kita membentuk yang namanya tim back office yang tadi saya sebutkan. Saya mulai mencari manajer operasional, saya mulai merapikan administrasi, saya mulai mencari HRD, saya mulai mencari finance, legal finance, saya mulai memecah bagaimana struktural atau SOP di tanpa nama sendiri. Jadi tanpa nama itu pada saat 2022 kita sudah mulai terbentuk. Ada 3 divisi inti di atas. Itu yang pertama ada research development dan kreatif, itu kebetulan saya. Jadi yang kedua itu ada finance legal, itu partner saya satunya, dan satu lagi itu ada operations and distribution. Nah, ini seru nih. Dari 3 rangkaian tadi, maka kita dibantu di bawahnya dengan manajer operasional. Nah, manajer operasional tadi itu akan dibantu oleh tim administrasi dan juga tim akunting. Jadi kita ada akunting in-house, ada akunting eksternal juga. Lalu kita dibantu juga nih, ada tim training. Jadi tanpa nama Coffee itu punya tim training sendiri. Jadi barista yang baru mau masuk itu kita training dulu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Lalu di bawahnya kita punya tim auditor. Jadi tim auditor itu adalah tim yang kita buat supaya dia keliling ke outlet, supaya memberikan form kekurangan outlet itu ada di mana. Lalu kita punya warehouse. Jadi warehouse itu karena tanpa nama punya 14 outlet saat ini berjalan. Jadi tanpa nama itu perlu yang namanya warehouse, atau kalau di bahasa kitchen mungkin central kitchen ya. Jadi semua bahan baku itu sudah terpusat dan kita mengirimkan ke banyak outlet. Itu. Nah, lalu kita punya juga tim eksternal dari kreatif. Jadi kreatif itu akan memberikan masukan-masukan bagaimana perilaku dari setiap customer di setiap daerah. Nah, ini unik sekali. Ternyata produk yang kita jual sama itu akan menghasilkan kebiasaan market yang berbeda di setiap daerahnya. Akhirnya di 2024 setelah tim kita besar, tim back office kita yang kita dari awal memang bahasanya investasi SDM lah untuk bagaimana membuild tim itu dengan baik. 2024 kita langsung buka outlet pertama kita di Living. Jadi di Living kita buka outlet itu Island. Terus kita setelah buka di Living, kita langsung buka MBG, mall lagi, kita kejar. Habis kita buka di MBG, kita buka di Sidewalk lagi, Sidewalk Jimbaran. Itu
3 mall, akhirnya di mall terakhir kita kejar TSM gitu. Jadi di 2024 itu kita kejar 4 outlet dan semuanya letaknya di mall. Nah, ini juga seru. Kenapa setelah 2020, 2021 kita jeda dulu, akhirnya 2024 kita memutuskan untuk buka di mall. Ternyata dari data yang dikumpulkan oleh teman-teman dan tim kita, itu kebanyakan orang paham tanpa nama kopi melalui mall. Jadi jumlah orang paham tentang brand tanpa nama kopi itu dari mall itu cukup signifikan, amat sangat tinggi. Jadi di sana kita menaikkan yang namanya awareness dari audiens kita, dari customer kita. Akhirnya secara tidak langsung di 2025 kita buka outlet pertama di luar mall itu ada di Kuta. Itu kalau teman-teman tahu itu ada di sebelahnya Pasar Kuta di perempatan. Itu kita nyempil kecil sekali dan pada saat buka itu kita di tim tuh amazed banget dengan bukanya outlet itu. Karena itu outlet kecil sekali dengan penghasilan yang luar biasa besar. Karena itu tadi saya bilang, satu positioningnya kita udah dapat, kedua brandingnya kita udah dapat, ketiga awareness konsumennya kita udah dapat, berikutnya kita sudah paham nih data customer daerah sana perlu kopi, presisi lokasinya ada di sini. Ternyata model bisnis dengan menggunakan data yang amat sangat baik itu akan menghasilkan jumlah penjualan yang sangat bagus dengan sustain yang sangat bagus. Akhirnya di 2025 kita berhasil membuka 7 outlet gitu. Jadi di 2026 ini kita sudah mapping nih bersama dengan tim kita. Tanpa nama itu harusnya 2026 ada 20 2026 seharusnya ada 40 outlet, 35 sampai 40 outlet. Cuman dari tim back office itu meminta menurunkan karena rasa-rasanya ini akan membuat tim back office goyang. Jadi selain kita lihat bahwa kebutuhan terhadap kopi itu banyak, membuka outlet juga bisa sampai puluhan bahkan sampai ratusan. Nah, di sini juga penting. Teman-teman harus paham ketika teman-teman sudah memiliki outlet, itu teman-teman harus paham timnya sanggup nggak nih. Jangan sampai ketika kita bilang, oh ini kita bisa bikin 100 outlet gitu. Cuman malah tim belakangnya nggak kuat. Nah, akhirnya dari 40 outlet yang kita buat ini, yang sudah kita canangkan, itu kita turunkan menjadi maksimal di 23 outlet. Dan 23 outlet itu sudah kita tanda tangani. Jadi 10 outlet kita ongoing di 2026 berbarengan. Itu teman-teman. Dan di sini kita sudah paham bahwa seharusnya bisnis itu tidak boleh dipaksakan pada saat tim belakang nggak kuat. Artinya kalau kita mau memaksakan lagi, berarti harus ada model bisnis lain lagi. Harus ada nih gimana caranya manajemen ini supaya tidak terlalu kewalahan gitu. Karena kalau kewalahan ujung-ujungnya end user kita atau customer kita akan mendapatkan dampaknya. Dia pasti bakal nggak senang belanjanya karena pelayanannya nggak bagus, produknya tidak sesuai, harganya tidak bagus gitu. Nah, jadi ini perjalanan di tanpa nama itu saya cerita singkat aja tentang gimana kita running dari bisnis satu outlet sampai sekarang puluhan outlet. Dan teman-teman harus paham, ada basis resiko di sini teman-teman. Mungkin saya dikasih mukjizat mungkin sama Tuhan ya, sama Haida Sang Yang Widi kalau 2020 saya bikin outlet yang pertama itu rame dan bisa putar uangnya. Karena kalau di bisnis cash flow itu is king lah kita bilang. Kemungkinan karena karena saya tuh orang yang rentan gitu. Karena uang nggak banyak, backup kita nggak besar gitu. Mungkin kalau di 2020 saya bikin outlet pertama rugi, mungkin aja udah rugi. Jadi teman-teman, kalau misalnya saya boleh saran, ketika teman-teman semua ingin membuild sebuah bisnis, teman-teman harus pikirkan dulu model bisnis yang seperti apa. Kebutuhan terhadap produk itu ada apa tidak. Nggak apa-apa, teman-teman tuh berpikir aja gitu, berpikir tentang gimana sih kira-kira produknya dulu. Nah, nanti ketika produk dan segala halnya itu sudah terpikir dengan matang di kepala teman-teman, apalagi teman-teman pasca sarjana semua, cuman teman-teman harus memikirkan basis resiko. Saya bagi menjadi 3 biasanya. 1 ada basis resiko rendah, 2 ada basis resiko sedang, 3 ada basis resiko tinggi. Kita harus paham di setiap bisnis ada resiko
paling gampang kita sebutnya kerugian yang amat sangat besar tuh biasa terjadi di bisnis ya. Jadi kalau teman-teman punya basis risiko kecil atau teman-teman ada backup, nggak apa-apa. Teman-teman ketika sudah yakin dengan isi pikiran teman-teman, ide, model bisnisnya seperti apa, teman-teman hajar aja. Karena tidak ada hal yang lebih baik selain teman-teman mencoba untuk build bisnis itu. Untuk test market lah ibaratnya. Teman-teman bisa pop up dulu, coba test market dulu. Tapi kalau teman-teman ada di basis risiko sedang atau tinggi, nah ini yang bahaya teman-teman. Ketika teman-teman membuat sebuah bisnis pakai pinjaman uang, teman-teman membuat bisnis dengan udah tahu nih, motor digade, mobil digade, surat tanah digadai untuk bikin bisnis yang hanya dibuat karena tren. Nah, ini bahaya. Ini kebetulan saya banyak sekali punya teman atau beberapa partner saya yang pernah gagal karena hal ini. Tapi syukurnya mereka semua tuh basis resikonya rendah. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu tentang diri sendiri dulu. Gimana caranya ketika kita build bisnis itu menyesuaikan dengan kemampuan kita saat ini. Saya yakin ketika teman-teman semua bangun bisnis dari kecil dan menyesuaikan kebutuhan market dengan model bisnis yang bagus, saya yakin bisnis itu pasti akan amat sangat menguntungkan. Terutama ketika teman-teman sudah bisa paham bahwa bisnis ini bisa menjadi kebutuhan masyarakat jangka panjang. Saya yakin ini akan jauh lebih besar lagi. Gitu. Next. Nah, teman-teman, ini saya tampilkan beberapa slide outlet-outlet tanpa nama kopi. Kebetulan ini adalah outletnya di tanpa nama Seminyak. Next. Nah, ini di Seminyak juga, boleh di next. Nah, ini di Gatsu Tengah. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, itu sebenarnya outlet tanpa nama itu hampir tidak ada besar space-nya. Kenapa tidak ada besar secara space? Karena kita paham bahwa produk kita itu positioning-nya adalah coffee to go. Kopi yang diinginkan oleh masyarakat secara cepat karena kan konsumen kita juga perlu waktu cepat gitu untuk bisa ngopi dan tinggal gitu langsung. Oke, next. Nah, ini outlet kita di Gatsu Tengah, next. Nah, ini juga outlet kita di Gatsu, next. Nah, ini outlet kita di Ubud. Ini luasannya hanya 8 kali 7 meter, teman-teman. Jadi 8 kali 7 meter, kalau kita misalnya bilang secara quantity F&B bisnis ya, F&B bisnis itu pasti menghitungnya dari jumlah kursi, teman-teman, terutama restoran. Berapa ada kursi dan meja, kita bisa hitung nih quantity orang yang akan masuk di jam tertentu untuk makan, maka kita bisa tahu nih berapa penghasilannya. Maka disinilah serunya model bisnis itu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin membuat model bisnis, kita tidak perlu langsung mikirin dengan jumlah yang begitu besarnya. Kayak, kita perlu space dengan ukuran 2000 meter persegi nih atau 20 are, gitu. Kayaknya nggak perlu deh gitu. Karena apa yang saya lakukan di Tanpa Nama Coffee, ketika produk itu fit dengan market, space itu bahkan nggak jadi masalah. Itu teman-teman. Jadi bisa di next. Nah, ini outlet di Tanpa Nama Coffee. Kalau teman-teman lihat itu kita hanya bisa nampung sekitar 20-30 orang aja, teman-teman. Dengan di tengahnya itu ada bar, dan bar itu sengaja kita respon ke bagian jalan. Nah, kenapa kita respon ke bagian jalan? Karena kita pingin orang atau tamu-tamu yang lewat itu benar-benar take away coffee. Dan ternyata sesuai dugaan kita benar. Ternyata orang datang take away coffee, pergi, atau datang minum kopi di tempat sebentar, let's say cuman 15 menit, lalu mereka keluar lagi. Kayak gitu. Next, ke bawah. Nah, ini juga space di Ubud, di dalam kita menyesuaikan dengan tema di Ubud itu seperti apa, bangunan-bangunan existing di Ubud itu seperti apa, kita sesuaikan. Next, ke bawah. Nah, ini teman-teman outlet yang tadi saya bilang, outlet pertama setelah mall. Itu ada di Kute, di sebelah Pasar Kute. Itu lebarnya hanya 6 meter, panjangnya hanya 8 meter. Ini teman-teman, kalau teman-teman paham, di
tanpa nama outlet Kuta ini kita per hari sold sampai 1.200 cup kopi teman-teman. Jadi 1.200 cup kopi itu tidak mungkin tercapai pada saat kita tidak paham tentang bagaimana mengolah ruang itu sendiri. Jadi produk yang ada itu to go, lalu kita paham bahwa di perjalanan orang itu orang perlu kopi. Nah, yang paling penting adalah kita memanfaatkan online order, teman-teman. Jadi online ordernya tanpa nama kopi itu jumlahnya hampir melebihi 50%. Jadi 55%, 52% itu semuanya orderan by Grab, Gojek. Nah, lalu take away itu jumlahnya sekitar 25%, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat dengan outlet sekecil ini, ternyata orang dine in itu hanya 25% dari total jumlah orang yang beli kopi. Gitu. Next, ke bawah. Ini waktu kita bikin pop-up booth di Pizza Fest. Jadi tujuan kita membuat outlet sewah ini pada saat di Pizza adalah kita ingin educate market bahwa brand kopi lokal itu nggak main-main loh gitu. Nggak sebercanda itu loh kayak gitu. Jadi kita langsung bawa mesin lamar zuko, kita build di sana, kita pasang kabel 3 pas, kita pengen orang yang datang ke event benar-benar merasakan experience dari coffee shop itu sendiri. Jadi kita benar-benar bawa coffee shop nih masuk ke tengah lapangan nih. Gitu. Next, turun. Nah, ini dia booth-nya kita di Pizza Fest. Jadi ini di tengah lapangan Renon, kita bikin booth sebegininya banget. Gitu. Ini balik lagi ke tujuan kita adalah branding dan educate market tentang produk dan kualitas kopi itu sendiri. Next. Nah, ini outlet terbaru kita, teman-teman. Itu ada di Jalan Badak Agung. Jadi teman-teman kalau dari Renon itu masuk ke Jalan Badak Agung itu di pinggir jalan. Jadi ini punya cerita lucu, teman-teman. Jadi kebetulan ini kita dapat tempat bekas minimarket yang udah mau mati, teman-teman. Jadi setelah kita lihat data kita dari POS kita, dari Grab, Gojek, itu banyak sekali ternyata customer kita dari Renon. Termasuk orang-orang yang kerja di dinas di Renon. Jadi kan banyak perkantoran tuh di Renon. Nah, jadi kalau kita lihat data kita, itu banyak sekali dari Renon. Akhirnya kita membuka outlet ini. Outlet ini tuh besarnya cuma 1,1 area, teman-teman. Jadi dia nggak terlalu besar secara space, cuman kita paham kebutuhan orang adalah nongkrong dan take away. Ternyata benar, teman-teman. Salah satu penghasil penjualan terbesar saat ini dari outlet tanpa nama itu outlet ini. Padahal kita baru buka kalau nggak salah 2 bulan apa 3 bulan. Dia udah bisa langsung top revenue. Karena itu dah yang tadi saya bilang, teman-teman, kita harus memahami bagaimana kita membuat sebuah model bisnis yang memahami kebutuhan marketnya itu ada di mana. Produknya padahal sama aja itu. Tapi kalau ketika kita paham bahwa di sana menjadi lumbungnya kebutuhan, kita buka di sana, teman-teman, gitu. Next ke bawah. Nah, ini di dalamnya, teman-teman. Jadi kita sengaja bikin outlet karena beberapa bulan ke belakang itu dari customer tanpa nama banyak banget yang request sama kita, bikin tempat yang ada AC dong, bikin tempat yang bisa WFC dong, bikin kamar mandi yang ada AC dong. Jadi tanpa nama itu selalu berbenah dari masukan konsumen-konsumen kita, teman-teman. Jadi pada saat jadi teman-teman bisa juga melakukan hal yang sama ya. Jadi semisalnya teman-teman punya bisnis nih, teman-teman dikritik bisnisnya. Nggak harus di bisnis itu yang dikritik, yang dirubah, teman-teman. Teman-teman bisa bikin outlet yang baru, maka di outlet yang baru itu yang disesuaikan dengan kebutuhan marketnya. Kayak gitu. Jadi kayak sekarang, teman-teman, dari outlet tanpa nama yang pernah kami buat, itu ternyata punya kebiasaan yang berbeda-beda di setiap outletnya, teman-teman. Jadi di Jalan Veteran outlet pertama kita pernah membuat satu kayak kuesioner gitu yang kita bagikan ke customer bahwa tempat itu akan kita renov, kita isiin AC. 90% jawabannya itu jangan. Jadi itu lucu sekali, teman-teman. Jadi kayak ternyata di setiap outlet itu punya kebutuhan market yang berbeda pula. Nggak semua orang suka AC, nggak semua orang suka nggak AC. Tapi di sanalah sebenarnya peran sebuah brand untuk mengisi kebutuhan dari setiap market itu. Gitu. Next, ke bawah lagi. Nah, ini outlet kita di MBG, teman-teman. Di Mall Bali Galleria. Jadi pada saat itu
Mall Bali Galleria itu membuat satu mall baru. Kalau teman-teman paham tuh mall barunya MBG tuh mall extensionnya MBG yang sekarang ada Time Zone. Itu bahkan kita buka tanpa nama, itu pertama sebelum ada outlet-outlet lain buka. Kita cuman buka tanpa nama Coffee, ada tempat foto sama Time Zone, cuman 3 brand. Itu sepinya luar biasa teman-teman. Tapi yang kita paham itu kita dapat masukan dari tim-tim dari MBG. Ternyata sejauh ini banyak sekali customer-customer yang memang nyari tanpa nama aja ke MBG. Nah, itu sebenarnya jadi memang ketika kita bangun brand itu kita perlu waktu ke waktu gitu untuk menentukan market itu butuhnya apa, maunya apa. Gitu teman-teman. Jadi next ke bawah. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan paling penting teman-teman. Di tanpa nama sendiri itu kita menciptakan yang namanya SCM atau Supply Chain Management, teman-teman. Di tanpa nama sendiri itu kita sudah memiliki roastery in-house. Ini kapasitasnya cukup besar. Jadi kita sudah memiliki kapasitas industri, teman-teman. Jadi kita punya roastery in-house tujuannya supaya bisa mengontrol kualitas dari biji kopi yang kita pakai, teman-teman. Jadi kedua, kita punya distribution. Kita ada beberapa truk yang kita punya untuk pengiriman ke setiap outlet kami. Jadi semua barang yang kita beli dari supplier kita turunkan di satu tempat supaya kita bisa pecah untuk menuju ke outlet masing-masing. Nah, terus warehouse, teman-teman. Nah, warehouse ini juga menjadi kuncian penting dalam sebuah distribusi, teman-teman. Jadi warehouse ini berfungsi sebagai ruang untuk bisa tim-tim back office kita tuh ngumpul jadi satu. Jadi disinilah akan tercipta sebuah pembicaraan nih ke depannya kita mau ngapain dan lain-lain. Gitu. Next, turun ke bawah. Nah, ini beberapa tim distribusi kita, teman-teman. Jadi kita sekarang sudah menambah satu armada lagi. Kita ada 3 mobil untuk pengiriman ke setiap outlet dan juga kita pikirkan 10 outlet kita yang akan datang. Jadi itu sudah diatur pengirimannya sama teman-teman di operation gudang. Jadi next ke bawah. Ini roastery kita, teman-teman. Jadi itu yang teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada mesin roasting dari merek Vietnam namanya VNT. Nah, terus yang di tengah-tengah itu namanya mesin afterburner, teman-teman. Jadi afterburner itu api yang dihasilkan dari mesin roastery itu akan dibakar dengan suhu 1000 derajat dari mesin afterburner. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan asap, teman-teman. Jadi kita bisa lebih sustain. Terus yang di sebelah kanan itu ada namanya mesin destoner, teman-teman. Destoner itu adalah mesin yang kita gunakan untuk menyaring batu, paku, dan lain-lain sampah-sampah yang ada dari kebun yang sulit kita kurasi. Next ke bawah. Nah, ini teman-teman. Ini kita baru datang mesin roasting mereknya Loring, teman-teman. Jadi merek Loring ini adalah merek dari Amerika, dari USA, made in USA. Ini saat ini menjadi top satunya mesin roasting dunia, teman-teman. Ini harganya sangat-sangat ekspensif dan kita beli untuk kualitas, teman-teman. Jadi untuk informasi aja, mesin ini kita beli dari Amerika dengan waktu inden hampir 8 bulan. Dengan kapasitas 15 kilo, jadi kapasitasnya industri, teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita investasi banyak sekali di mesin ini, tujuannya balik lagi. Satu, kita ingin menciptakan specialty coffee yang nanti pun bisnisnya akan kita pecah lagi. Jadi nanti bakal ada tanpa nama coffee tapi versi specialty gitu. Dan nanti di roasting pakai mesin yang teman-teman lihat di depan ini. Gitu. Dan kalau saya nggak salah nih masih the one and only di Bali, masih kita aja yang pakai mesin Loring ini. Info dari suppliernya langsung, dari resellernya ini di Bali masih kita aja yang pakai gitu. Next, turun ke bawah, teman-teman. Nah, ini tim-tim dari roastery kita. Jadi kita itu per bulan sudah merosting untuk kebutuhan tanpa nama sekitar 5 ton sampai 6 ton roasted bean.
Jadi kalau teman-teman beli produk tanpa nama Coffee, itu pasti semuanya biji kopinya keluar dari satu tempat yang sama, yang di roasting dari roaster-roaster kita, gitu. Jadi next ke bawah. Nah, jadi dari semua yang saya sebutkan tadi, operation management itu sangat penting. Jadi yang tadi saya sebutkan, pertama kita punya tim training, kedua kita punya tim auditor, ketiga kita punya store leader atau PIC di setiap outlet, keempat kita punya research development, keenam kita punya tim kreatif, berikutnya kita punya tim administrasi, ada tim HRD juga sama finance teman-teman. Next ke bawah. Next ke bawah. Nah, jadi ini awal kita bentuk tim manajemen kita, teman-teman. Jadi bisnis tanpa nama itu sendiri sebenarnya bisnis yang kita ciptakan bagaimana kita bisa sustain, terus membuka lapangan pekerjaan yang baru. Kita juga investasi di mesin yang harganya cukup mahal. Dan di sini tim itu gimana caranya supaya komunikasi setiap divisi itu baik, teman-teman. Ini potret kita waktu roastery kita baru jadi, mesin kita baru dikirim, jadi kita foto bareng, sekalian kita evaluasi pada saat itu, gitu. Next, turun ke bawah. Nah, ini tim trainingnya, teman-teman. Jadi tim training dan operasional kita yang akan keliling di setiap outlet itu sekarang ada 8-10 orang, teman-teman, untuk dikeliling di setiap outlet. Jadi untuk informasi aja bahwa kita selalu menyediakan pelatihan barista untuk barista kita, dan supaya kita bisa ngecek satu persatu bagaimana sih kualitas dari service kita. Walaupun belum sempurna, tapi akan terus kita coba, gitu. Next ke bawah. Nah, jadi dari segala hal yang saya ceritakan tadi tentang tanpa nama Coffee, itu ada scaling the coffee business ya, teman-teman. Itu ada beberapa. Satu ada di roastery. Jadi roastery ini akan menghasilkan retail produk, teman-teman. Jadi sekarang perusahaan kita itu sedang melakukan research development tentang kopi retail. Kalau teman-teman paham kayak Excelso yang dijual di supermarket, nah itu kita sedang research gimana caranya bisa membuat produk seperti itu. Jadi itu sedang ongoing juga sekarang. Terus B2B. Jadi karena kita sudah punya mesin kapasitas industri, kita akan bermain dengan ranah B2B. Jadi business to business. Nah, terus RTD. RTD ini sebenarnya ready to drink, teman-teman. Jadi kebetulan bulan ini itu beberapa manajemen kita akan berangkat ke Malaysia, teman-teman. Jadi as soon as possible kita melihat regulasi dulu di Malaysia, seharusnya tanpa nama bisa bikin outlet baru di Malaysia nanti. Kalau nggak salah kemarin akan ada 3-4 outlet di Malaysia kalau regulasinya memungkinkan. Nah, terus brand RTD ini atau ready to drink ini, teman-teman paham nggak ada kopi kaleng kayak Nescafe? Nah, sebenarnya dia akan menuju ke arah sana. Nah, terus yang terakhir nih yang paling unik itu ada specialty, teman-teman. Jadi kita sekarang juga sedang mengembangkan specialty coffee, teman-teman. Jadi itu nanti akan ada specialty coffee itu bisa teman-teman nikmatin di tanpa nama coffee outlet Karangsari Sanur. Jadi di outlet Karangsari Sanur itu kita akan ada beberapa kopi-kopi yang mahal, teman-teman. Kayak kopi dari Panama Geisha, Columbia, Brazil Natural, itu yang harga biji kopinya jutaan. Nanti teman-teman bisa nikmatin di sana. Jadi kita buat satu khusus outlet yang bisa menjual produk-produk specialty. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman saya lihat baru terjun ke dunia bisnis, saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana bisnis kopi itu berjalan di Indonesia, teman-teman. Jadi kalau teman-teman paham, kopi ABC pasti teman-teman tahu ya. Kopi ABC, Good Day, Kapal Api, Excelso, itu dari satu perusahaan yang sama, teman-teman. Itu dari PT Brazil namanya Pak Sudomo. Jadi dia itu membedakan tipe kopinya mereka dari target marketnya dia. Jadi kopi ABC di target market kalangan bawah, kopi Good Day untuk anak muda, Kapal Api yang retail atau komersil, yang Excelso untuk premium. Jadi sebenarnya apapun bisnisnya, teman-teman, itu pasti ada kelanjutannya.
gitu. Jadi menurut saya adalah ketika teman-teman sudah melihat bagaimana model bisnis dari apa yang teman-teman sudah pikirkan, maka lihat dulu basis risikonya. Setelah teman-teman lihat basis risikonya, teman-teman alihkan. Maksudnya kita brainstorming lagi pikiran kita gimana caranya mendapatkan next dan nextnya dari model bisnis yang sudah teman-teman buat. Kayak gitu teman-teman. Next. Ya, kira-kira penyampaian saya diskusi tentang tanpa nama COVID itu kira-kira segitu aja teman-teman. Mungkin itu karena waktu yang sudah cukup lama, jadi kira-kira segitu aja. Terima kasih teman-teman sudah mau dengerin tentang perjalanan tanpa nama COVID. Baik, terima kasih banyak Kak Oke atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman silakan tepuk tangan dulu. Berikan love-love-nya dulu untuk Kak Oke karena sudah sharing-sharing dengan kita pagi hari ini. Kemudian mungkin sedikit aja dari tadi yang sudah dipaparkan Kak Oke. Saya menyimak bahwa memang kalau dari segi kami di akademisi memang melihat sumber daya itu ada 5 Kak Oke. Jadi ada 5M, teman-teman juga mungkin baik di S1 S2 yang hadir hari ini juga mengetahuinya ada man itu terkait dengan timnya, kemudian ada mesin otomatis tadi sudah sempat diinfokan bahwa harganya pun sudah sangat tinggi ya. Kemudian ada metode, jadi metode itu lebih ke metode-metode yang telah dijalankan, kemudian ada money dan terakhir ada material. Baik, terima kasih banyak Kak Uko untuk sharing-sharingnya. Nah, kita akan masuk atau lanjut dulu ke sesi diskusi. Sebelum ke diskusi, saya ingatkan kembali bahwa gift hari ini itu banyak sekali teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman untuk aktif pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Silakan sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Nah, di sini sudah saya melihat ada sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Izin apakah bisa saya bacakan langsung Kak Uke untuk bisa dijawab? Oke, baik. Ini pertanyaan dari I Gede Arianta Putra. Jadi pertanyaannya adalah, sebelum tanpa nama membuat bisnis model, apakah terlebih dahulu memetakan pesaing dan melihat celah yang belum dimiliki pesaing? Jika iya, bagaimana cara tanpa nama memulai hal tersebut? Terima kasih. Silakan Kak Uke. Mungkin ada ini. Mungkin saya langsung jawab aja nggak ya Pak Gocang? Silakan. Cuman kalau dari saya, ini terima kasih buat teman-teman yang udah tanya juga. Jadi sebenarnya terlebih dahulu itu saya tidak pernah memetakan pesaing sama sekali. Karena saya tidak pernah merasa bahwa setiap bisnis itu ada saingannya. Jadi saya tuh lebih percaya dengan apa yang bisa kita lihat dari kebutuhan market dimanapun itu kita buat. Jadi kita nggak pernah lihat pikiran pesaing. Bahkan saya punya satu hal yang selama 5 tahun saya lakukan itu gini Pak. Ketika kita sudah punya data dari konsumen, kita tinggal lihat aja. Contoh, kita mau bikin outlet baru. Di mana ya kira-kira kita buat outlet? Kemarin kita kepikiran Gatsu. Kenapa Gatsu? Cara gampangnya adalah kita tinggal melihat aja. Kalau di Gatsu itu sudah ada McD, KFC, Ore, Kopi Kenangan, Hokben. Berarti simpelnya di sana market berkumpul. Itu. Sekarang tinggal produk yang kita jual aja sesuai apa tidak dengan market di sana. Gitu kira-kira teman-teman mungkin bisa menjawab ya. Jadi saya tidak pernah memetakan pesaing terlebih dahulu. Saya lebih melihat di mana ada market berkumpul, apakah kebutuhan ada di sana, maka kita buka langsung outlet di sana. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Uko. Jadi intinya tidak memetakan langsung pesaing, tapi melihat hal-hal sekitar yang sudah ada. Jika di sana beberapa bisnis sudah running well, berarti itu artinya pasar akan berkumpul di sana. Oke, terima kasih jawabannya Kak Uko. Kemudian di sini ada yang sudah bertanya lagi. Untuk penanya pertama, mohon nanti cantumkan nomor HP yang agar nanti bisa dicatat oleh tim. Kemudian ada pertanyaan kedua di sini oleh Arif Maulidin. Jadi pertanyaannya, saat ini banyak coffee shop yang memiliki konsep, menu, dan bahkan desain ruangan yang terlihat mirip.
Menurut Kak Uke, model bisnis seperti apa yang benar-benar menciptakan value unik bagi pelanggan sehingga tidak hanya membeli kopi tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan brand tersebut. Oke, teman-teman, saya bantu jawab pertanyaan kedua nggih. Jadi, pada saat sekarang kita lihat bagaimana model bisnis itu mirip-mirip. Jadi pada saat menu yang dibikin sama, konsep arsitekturalnya sama, desain ruangnya terlihat mirip, itu apa yang membedakan value itu dengan maksudnya apa yang membedakan ruang itu dengan value yang kita punya? Itu sebenarnya balik lagi ke branding, teman-teman. Jadi paling gampang saya melihat branding adalah teman-teman pasti pernah dong beli Starbucks. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan warna hijaunya, lambang wanitanya, kalian dipanggil namanya, ditulis namanya di cup. Itu kan kalian pasti udah nggak asing lagi ya. Jadi keterikatan yang kuat antara brand dengan konsumennya adalah balik lagi ke timing waktu, teman-teman. Jadi pada saat teman-teman sudah melihat model bisnis seperti apa, lalu value-nya teman-teman sudah buat, walaupun ada ruang yang mirip dengan apa yang sudah dibuat, brand value itu pasti memiliki hal yang berbeda, teman-teman. Dan sejauh ini saya tidak bisa menyamakan antara tanpa nama dengan Starbucks. Levelnya sudah berbeda, teman-teman. Tapi ketika ada konsep coffee shop lain yang ingin meniru tanpa nama, pun juga sama, bahwa market pasti akan berpikir, ini tanpa nama, bukan brand sebelah. Seperti itu, teman-teman. Jadi menurut saya adalah model bisnis yang mempunyai value unik itu pasti dari branding. Branding itu diciptakan dari waktu ke waktu, teman-teman, sampai teringat di kepala audiens, kayak gitu. Kira-kira mudah-mudahan terjawab ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Kak Uke untuk jawabannya. Kita bisa lanjut dulu Kak Uke ya untuk diskusi nih. Di sini ada yang raise hand. Silakan kepada Bapak Yuli Utomo. Baik, Boleh? selamat pagi. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Terima kasih. Saya Yuli Utomo, alumni Pasca Ngurah Rai. Pak Oka, pertama congratulations, selamat untuk bisnisnya yang memang sangat besar. Kebetulan saya di Bada Agung, jadi tahu benar apa yang diceritakan tadi dan luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan saya Pak Oka adalah sudah memberi banyak tenaga kerja muda untuk bekerja dan berprestasi, dan mereka bahkan mungkin akan meniru bagaimana bisnis Pak Oka dibuat dan nanti mungkin akan menjadi partner atau bagian yang akan another bisnis lagi tumbuh. Pertanyaan saya adalah bagaimana seumuran Pak Oka dengan tim membuat anak-anak muda itu betah bekerja di sana, setelah betah bekerja di sana, menyatukan energi mereka untuk menciptakan tanpa nama itu besar dan sukses. Itu pertama. Yang kedua, kira-kira gaji tertinggi berapa sih di tanpa nama? Karena itu penting. Karena dari salary biasanya orang akan tertarik. Anak muda sekarang kan Gen Z, saya kasih tawaran kerja aja, ini ada pekerjaan begini-begini. Yang ditanyakan pertama, Pak, gajimu berapa? Seperti itu. Terima kasih ya, Pak Oka, sukses selalu. Terima kasih Pak Yuli Utomo pertanyaannya. Yang pertama mungkin bagaimana cara membuat teman-teman atau staff-staff kita betah ada di sini. Sebenarnya ketika kita melalui fase bisnis Pak Yuli pasti tidak pernah lepas dari yang namanya turnover. Cuman kan kita as a brand atau as a perusahaan itu mengatur turnover karyawan itu supaya tidak terlalu tinggi. Karena di perusahaan sendiri pasti akan ada naik turunnya SDM itu sendiri. Jadi pada saat tiba-tiba kita kehilangan banyak karyawan atau bagaimana tiba-tiba ada fase karyawan yang lama sekali di tanpa nama. Sebenarnya kita harus melihat, karena kalau ini kita ngomongin studinya tanpa nama kopi ya Pak ya. Tanpa nama kopi itu sendiri sebenarnya paling banyak itu ada genset Pak. Dan tadi saya bilang sama Pak Yuli, saya agak revisi sedikit pertanyaan Pak Yuli tentang gaji, Pak. Tidak semua Gen Z melihat gaji, tapi setiap Gen Z melihat tempat kerjanya keren apa tidak. Itu dulu. Karena banyak banget Gen Z yang tidak realistis, Pak. Gitu. Jadi Gen Z itu pasti melihat
tempat kerjaku keren nggak? Tempat kerjaku bisa membuat hidupku balance nggak antara kerja dan liburanku? Gaji itu menurut mereka nomor 2, Pak. Gitu. Pertanyaan kedua tadi dari Pak Yuli, berapa gajinya? Kita kalau gaji pasti mengikuti dari kebutuhan UMR daerah, Pak. UMR kota atau UMR provinsi. Tetapi bonus kita, biasanya kita memberikan bonus pada saat mereka achieve target. Mereka akan mendapatkan, kalau saya nggak salah, 2% dari omset atau 2% dari, itu bagian finance yang mengatur, Pak. Jadi mereka mendapatkan bonus itu yang hitungannya lumayan untuk sebagai bonus. Lalu mereka juga mendapatkan komplimen, Pak. Jadi kopi produknya itu bisa mereka nikmati dengan jumlah sekian. Misalnya PIC dapatnya sebulan sekian cup kopi, puluhan cup. Yang barista junior dapatnya sekian, barista senior dapatnya sekian. Nah mungkin itu, Pak. Dan yang paling penting adalah kalau dari saya kan mungkin jarang bersentuhan dengan barista langsung, Pak. Nah, jadi saya menciptakan tim, bagaimana tim itu, terutama tim training dengan auditor, itu bisa langsung bersentuhan dengan teman-teman barista, Pak. Jadi ketika teman-teman barista itu kita sematkan pikirannya dengan ilmu, dalam tanda kutip ilmu di sini ilmu tentang barista, Pak ya. Jadi mereka tuh punya kemampuan untuk menciptakan value mereka sendiri, Pak. Contoh kayak sekarang kita baru masuk nih, Pak, di barista gitu. Barista itu kita sekarang udah mulai mengadakan session cupping, Pak. Jadi cupping kopi di roastery kita. Jadi cupping kopi di roastery kita itu sebenarnya meningkatkan value mereka, Pak. Karena menurut saya nggak ada hal yang lebih baik ketika kita mau bekerja selain meningkatkan value, Pak. Kayak gitu. Jadi mungkin terjawab dari Pak Yuli tadi. Kalau yang kita rasakan di studinya tanpa nama seperti itu, Pak. Karena kita sedang hampir semua karyawan kita itu adalah Gen Z, maka kita membutuhkan metode yang berbeda. Gimana caranya teman-teman yang kerja itu seneng, tidak ada masalah, lalu juga fee yang mereka terima oke, mereka punya kepuasan tersendiri lah terhadap ruang kerja mereka. Gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Oka. Thank you. Baik, terima kasih Kak Uke dan Pak Yuli atas jawaban dari Kak Uke dan pertanyaan dari Pak Yuli. Mungkin untuk sesi diskusi saya cukupkan 3 penanya, dua dari kolom chat dan satu bertanya langsung. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, mohon nomor HP-nya dicantumkan. Kalau tidak di kolom chat, berarti nanti silakan di WA ini ya, panitia kami. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman ke post-test. Nah, jadi baru ada 3 orang yang mendapatkan gift dari kami. Nah, silakan post-testnya Mbak Desi. Teman-teman untuk mendapatkan hadiah-hadiah lainnya, kita akan lanjut ke post-test. Jadi post-testnya silakan Mbak Desi di-share di kolom chat. Jadi oke, untuk post-test sudah di-share oleh Mbak Desti. Silakan diisi teman-teman. Silakan diisi post-testnya agar memperbesar peluang teman-teman untuk bisa dapat hadiah-hadiah dari kami. Karena dari banyaknya hadiah baru 3 orang yang tercatat mendapatkan hadiahnya. Oke, sambil jalan post-testnya, jadi di kolom chat ada satu pertanyaan yang sangat menarik teman-teman ternyata. Saya ada terlewat. Sebentar, saya coba cek dulu. Ini ada dari iPhone 16 semi. Oke, ini Kak Semi ini langsung info kalau iPhone-nya 16 ya. Baik, tapi di sini pertanyaannya sangat menarik. Mungkin saya bacain Kak Hukeng ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Semi. Sebelum memulai tanpa nama coffee di Jalan Veteran, apakah Kak Uke dan bisnis partner sudah mencoba atau memiliki usaha di bidang yang sama dalam skala lebih kecil atau melakukan R&D sebelumnya untuk meminimalisir risiko? Oke, berarti ini tanpa nama yang pertama ya, Kak Uke ya. Silakan Kak Uke. Iya, saya izin jawab. Itu kan tadi pertanyaannya apa sebelumnya sudah pernah mencoba atau memiliki usaha di bidang yang sama? Jawabannya belum. Kalau di bidang yang sama. Tapi kalau di bidang yang berbeda sudah.
Dulu kalau teman-teman paham zaman-zaman clothingan, itu saya punya satu brand namanya Morden. Itu kita sampai ikut Wall of Fame di Jakarta. Tapi ternyata dengan tidak adanya data customer, tidak paham kebutuhan masyarakat seperti apa, itu kolaps lah. Itu kita cukup rugi lumayan banyak, dan akhirnya ya udah, akhirnya pada saat terjun ke bisnis kopi dan udah melihat bagaimana ritmenya. Jadi teman-teman tuh juga ketika tadi teman-teman misalnya mau bisnis, tidak semua bisnis langsung jadi, tapi tidak semua bisnis juga gagal. Jadi yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman mulai satu bisnis, itu teman-teman pahami ritmenya. Pasti teman-teman akan punya ritme nanti sendiri tentang bisnis yang sudah dijalani. Ritme itu yang bisa teman-teman ulang lagi, teman-teman ulang lagi. Kayak gitu. Mungkin menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Uke atas jawabannya. Semoga Kak Semi iPhone 16 menerima jawabannya Kak Semi nggih. Oke, untuk Kak Semi silakan nomor HP-nya ditinggalkan atau ditulis di kolom chat. Oke, baik, kita akan kembali ke post test teman-teman. Silakan diisi. Sambil diisi Mak Desti izin silakan di-share untuk worksheet-nya. Karena sebelumnya sudah ada 4 yang mendapatkan hadiah-hadiah. Berarti untuk dari post test saya akan ambil 6 teman-teman ya. Dari postnya 6, nanti sisanya akan dari kuis teman-teman. Oke, silakan kita cek yang nomor 1 Kristiana Dewi. Oke, Kristiana Dewi nanti silakan tinggalkan nomor HP-nya. Kemudian yang berikutnya ada Galuh Clara. Oke, itu baru 2. Kemudian yang nomor 3 Arya Septiania. Oke, Arya Septiani. Kemudian selain Arya Septiani itu ada Cynthia Putu Cynthia. Oke, kemudian di sini ada Ayu Yuni Puji. Oke, nanti juga nomor-nomor HP-nya dan terakhir ini nomornya siapa? Emailnya siapakah? 88 Stasi. Oke, nanti Mbak Desti mohon dibantu atas nama siapa. Oke, baik, kita sudah punya 10 teman-teman. Kita sudah punya 10 pemenang dari hadiah-hadiah kita. Nah, di sini masih banyak teman-teman. Jadi yang belum kita share hadiahnya itu adalah 1 tumbler edisi khusus dari Tanpa Nama. Kemudian ada 1 cup cappuccino edisi roastery plus 5 drip bag coffee-nya. Oke, ini untuk hadiah dari Tanpa Nama. Apakah Kak Uke yang ingin ini memiliki pertanyaan Kak Uke untuk teman-teman? Dari Pak Goca aja nggak apa-apa, Pak. Oke, dari saya langsung ya. Oke, nah jadi ini teman-teman untuk hadiah 1 tumbler edisi khusus. Nah, pertanyaannya ini adalah pada tahun 2024 berapa jumlah cabang dari Tanpa Nama Coffee? Silakan angkat tangannya. Oke, di sini ada yang paling cepat saya lihat Galuh ya, Galuh Clara Natasha. Mana Galuh? Silakan 2024 ada berapa cabang Tanpa Nama? Eh, 4 outlet. 4 outlet. Kak Uke gimana? Benar atau salah? Oke, benar ya. 4 ya. Oke, selamat Clara. Ini mahasiswa S2 ya kalau nggak salah ya, Clara ya. Iya, Pak Goca, Oke, saya selamat. mahasiswa MAP. Mahasiswa MAP sudah dapat 2 hadiah ternyata. Oke, nanti nomor HP-nya. Kemudian untuk hadiah 1 cup cappuccino di roastery plus 5 drip coffee. Sebentar saya cek dulu pertanyaannya apa. Oke, oh ya teman-teman, jadi nanti untuk grand prize kita dari panitia sepakat akan melakukan while teman-teman. While-nya itu dari absensi. Silakan teman-teman isi absensinya dulu agar nanti Ya. grand prize-nya kita sama-sama akan while. Mudah-mudahan teman-teman yang beruntung bisa merasakan tidur di hotel teman-teman yang sebelumnya biasanya tidur di rumah ya. Jadi silakan diisi absensinya biar tidak terlewat.
Oke, sambil teman-teman mengisi absensi, kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini hadiahnya satu cup cappuccino edisi roastery plus 5 drip black coffee. Oke, ini karena dari tanpa nama kita akan cek dulu materinya. Materi apa yang bisa saya berikan sebentar. Oke, ini pertanyaannya sepertinya lumayan menantang ya. Baik, kalau teman-teman perhatikan tadi materinya, nah, setelah membangun outlet, di dalam materi itu membahas dengan supply chain management. Tiga bagian utamanya apa teman-teman? Tiga bagian utama supply chain management. Silakan, angkat tangannya. Oke, di sini ada Dea ya, benar ya, Luh Putu Dea Anggreni. Iya, Pak, itu saya. Oke, apa jawabannya? Tiga. Yang pertama ada roastery, distribution, sama warehouse. Oke, terima kasih Dea. Wah, ini Ya, Pak, terima teman. kasih. Oke, nanti nomor teleponnya silakan ditinggalkan Dea. Wah, ternyata saya nggak menyangka loh dari 200 orang, sepertinya semua sangat-sangat ini ya, merhatikan materinya ya. Oke. Baik, silakan untuk absensi Mbak Desti ya, silakan dibagikan Mbak Desti. Absensinya silakan dibagikan agar semua teman-teman absen dulu. Jadi mohon diperhatikan teman-teman, absensi selain untuk grand prize itu juga untuk sertifikat nih teman-teman ya. Jadi jika teman-teman tidak mengisi link absensi, otomatis sertifikat teman-teman akan tidak dapatkan. Kemudian ketika teman-teman tidak mengisi link absensi, peluang untuk teman-teman dapat berlibur di hotel satu malam itu juga hilang. Oke, bagaimana panitia? Untuk WL-nya sudah siap? Kita akan putar WL-nya. Oke, jika sudah siap silakan di share screen. Baik, sambil menunggu teman-teman, sambil menunggu panitia, jadi saya ingin ingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin mencari kuliah S2. Jadi hari ini berhubungan dengan inovasi, kami di Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai memiliki Prodi Magister Manajemen Inovasi. Nah, di sini kami banyak sekali ya melakukan inovasi-inovasi yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Oke bahwa inovasi itu tidak terbatas hanya sebatas produk, tapi dari segala lini manajemen itu bisa kita inovasikan. Untuk itu teman-teman yang mau kepoin tentang isi dari prodi-prodi Magister Paskar Sarjana Universitas Ngurah Rai bisa banget kunjungi Instagram kami di @paskarsarjana_UNR. Sekali lagi, IG kami di @paskarsarjana_UNR. Baik, sepertinya WL-nya sudah siap. Siap-siap, silakan saya hitung 1, 2, 3. Oke, ya deg-degan ini sepertinya. Ini Clara senyumannya. Mm, Senyumannya Clara ini untuk melihat. Oke, sudah keluar atas nama Ninyoman Puja Narayani. Masih bergabung? Halo Puja. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Baik, jika tidak ada jawaban, kita. Iya, saya masih di sini. Oke. Baik, ternyata masih ada orangnya. Teman-teman tepuk tangan dulu untuk Puja Narayani. Ternyata mimpinya semalam nanti akan mimpi di kamar hotel ternyata. Untuk Puja nanti nomor HP-nya silahkan ya Puja cantumkan di komen agar kami bisa hubungi nanti hotelnya kami akan infokan nggih. Nah, ini sengaja dirahasiakan Puja. Yang jelas bintang 4 Puja ya. Yang jelas hotelnya bintang 4. Jadi nanti Puja bisa merasakan kasurnya beda dari kasur yang biasanya. Oke. Baik, demikian teman-teman. Jadi seluruh sesi hari ini sudah berjalan dengan baik. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Kemudian kita akan lanjut pemberian sertifikat kepada narasumber, kepada Kak Uke. Silakan sertifikatnya boleh ditunjukkan.
sambil kita akan foto bersama teman-teman. Jadi silakan dibuka kameranya, on cam dulu teman-teman. Nah, jadi kita akan foto bersama. Panitia, sertifikatnya boleh di share screen. Oke, terima kasih banyak Kak Oke atas waktunya hari ini dan sharing-sharingnya hari ini. Semoga untuk teman-teman juga bisa merasakan ininya manfaatnya dari sharing-sharing hari ini. Jadi intinya teman-teman harus tetap berusaha, teman-teman harus tetap mencoba, dan yang paling penting jangan berhenti mencoba teman-teman. Jadi kalau teman-teman berhenti mencoba berarti mimpi teman-teman juga akan pupus. Oke, kita akan foto bersama karena ini ada 202. Mungkin akan ada beberapa kali foto nggih. Oke, silakan saya berikan waktu kepada panitia. Izin saya foto. Di sini ada 9 slide. Untuk slide pertama, satu, dua. Slide kedua, satu, dua. Selanjutnya, slide ketiga, satu, dua, tiga. Slide keempat, satu, dua. Slide kelima, satu, dua, tiga. Slide keenam, satu, dua, tiga. Slide ketujuh, satu, dua. Slide ke-8, satu, dua. Slide terakhir, satu, dua. Sudah tepat. Oke, terima kasih panitia. Jadi senyumannya ini lumayan ya, menahan senyuman 9 slide. Tapi sebanding dengan materi dan hadiah-hadiah yang teman-teman dapatkan. Jadi terakhir untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan S2 untuk diri teman-teman silahkan. Jika daftarnya hari ini juga teman-teman akan mendapatkan free biaya pendaftaran bagi 5 orang tercepat. Jadi untuk kelasnya kita akan mulai di akhir Maret sepertinya, kelas untuk semester baru setelah Lebaran. Jadi teman-teman segera, jika teman-teman ingin dapat free pendaftaran, teman-teman harus daftar hari ini juga. Oke, demikian seluruh rangkaian kita hari ini. Semoga teman-teman juga mendapatkan manfaatnya. Bersama tim panitia kami undur diri. Akhir kata kami ucapkan selamat siang dan terima kasih.